Gerak. Laporan Mas, dua lengkap seperti pembelajaran. Laporan saya terima, lanjutkan. Mulai kegiatan. Doa mulai. Saat di tempat gerak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Nusantara. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, lengkap semuanya ya. Untuk melanjutkan aktivitas pembelajaran kita seperti yang telah kita sepakati minggu kemarin ya, pertemuan selanjutnya. Maaf, pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini nanti kita akan melanjutkan materinya, tapi sebelumnya kita presentasi dulu. Semuanya sehat kan yang di ruangan ini? Ya, jasmani rohani sehat semua ya? Sudah selesai proses sekarangnya ya? Kelas meetingnya sudah? Berarti hamil berapa kalian liburan ini? Hari Minggu kalian pulang? Pasti sudah merencanakan, mengagendakan besok mau kemana, mau ketemu siapa? Acara apa? Mau ketemu sama teman lama barangkali kan SMP gitu. Baik, Adrian. Siapa dulu, Pak? Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Setelah terakhir kemarin kita membahas tentang apa? Tentang apa? Ya, masuknya agama dan kebudayaan Buddha di Indonesia. Ada yang bisa mereview kembali apa yang kita dapatkan kemarin? Coba tunjuk tangan secara garis besar. Mungkin yang udah tengok tangan pokok ya, silakan. Ya, siap. Untuk materi kemarin kita membahas bahwa teori masuknya budaya di budaya Indonesia bisa dibagi di dua teori atau hipotesis, yaitu teori Sampaikan kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan hidup Buddha di Indonesia. Nah, untuk materi kali ini kita menggunakan model pembelajaran yang namanya project based learning ya. Jadi di akhir pembelajaran ini kita harapkan nanti para siswa semua bisa menghasilkan sebuah project. Projectnya apa? Projectnya nanti berupa mini diorama ya. Diorama dari apa? Diorama dari beberapa aspek kehidupan yang ada di dalam kerajaan-kerajaan yang nanti kalian akan semangat pagi. Sekali lagi semangat pagi. Seperti para siswa ketahui bersama kemarin bahwa hingga saat ini, hingga detik ini kita masih bisa mengetahui bagaimana megahnya ya peninggalan budayaan yang terutama dari nenek moyang kita, khususnya pada masa hidup Buddha itu. Beberapa dari kalian banyak, ya cukup banyak yang sudah pernah berkunjung ke candi-candi seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan. Ada yang tahu candi-candi tersebut peninggalan kerajaan mana? Mataram ya. Oke, Mataram. Nah, kita bisa menyaksikan itu. Nah, kita nanti akan mempelajari itu ya. Jadi para siswa nanti akan kita bentuk kelompok ya. Sejumlah 4 kelompok nanti sesuai dengan tema yang akan kita bahas. Nah, apa capaian pembelajaran pada kali ini ya? Jadi pada fase ini nanti para peserta ya, diharapkan ya, untuk mampu ya, untuk mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan informasi dan kemudian juga mengorganisasi informasi dan menarik kesimpulan ya, serta mengkomunikasikan dan merefleksikan dan merencanakan proyek
bawah lagi. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan, kalau ada pertanyaan Pak. Kalau misalkan aspek ekonomi itu apa Pak yang bisa ditampilkan misalkan? Ya, misalkan ya gitu. Oke. Kalau misalkan aspek ekonomi ya kita bisa melihat misalkan salah satu kerajaan misalkan Majapahit misalkan ya. Nah, kalau dari aspek ekonomi kalau kita spesifikasikan lagi kan bisa misalkan bagaimana satu aspek ekonomi dari dunia kemaritiman ya, dari maritim, terus kemudian dari sektor agraris ya, sektor maritim, sektor agraris, kemudian sektor perdagangan. Nah, sektor maritim misalkan maritim ini kan bisa kita spesifikkan lagi, bisa kita gali lebih dalam lagi. Oh, kalau maritim apakah itu sistem ekonominya, perdagangannya itu di laut ya, di pantai, atau kemudian di sungai misalkan, karena cukup banyak juga sungai-sungai besar ya di wilayah Majapahit pada saat itu yang dijadikan sebagai pusat-pusat aktivitas perdagangan seperti itu. Waktu kita 30 menit ya untuk kalian diskusi. Nanti dari situ baru kalian fokuskan. Kira-kira kalian mau membidik yang mana ini? Mau membidik yang sektor sosialnya kah, agamanya kah, ekonominya kah, atau budayanya? Gitu. Boleh nggak apa-apa. Tapi saya harap ya dari keempat kelompok ini nanti tidak semuanya sama ya, tidak semuanya sama. Maksudnya begini. Terus kan sebagai pesaing pada di gedung C, kompleks.
cepet ya. Baik, langsung saja sini kita akan presentasikan tentang Kerajaan Singasari. Dari 5 poin yang akan dibahas, poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sumber sejarah Kerajaan Singasari. Sumber sejarah dari Singasari sendiri ada banyak, mulai dari prasasti Datu yang menyatakan bahwa terdapat sebuah kerajaan di daerah Malang, Jawa Timur berdiri pada tahun 1222 dengan nama resmi Kerajaan Sumatera. Untuk membentuk kehidupan yang lebih baik dari pada saat kerajaan itu berdiri. Nah, selain itu juga kerajaan-kerajaan tersebut Saya kira cukup ya, seperti tadi saya sampaikan ketua kelompok. Setelah ini tolong komunikasi dengan saya, tolong disampaikan apa yang akan kalian tampilkan dalam diorama kalian nanti. Gitu. Jadi ketika kalian liburan nanti, kalian bisa mempersiapkan bahan-bahannya. Sampai sini sudah tidak usah kalian nanti cari-cari bahan lagi. Kalau di sini kalian mau keluar kan susah. Saya mau cari memberikan surat ke kalian juga nanti saya ribet juga kayak gitu. Jadi harapannya ketika kalian pulang udah semuanya siap, bawa ke sini tinggal kita susun kayak gitu. Ya. Silakan laporan. Grup siap, gerak. Belajar sejarah Kerajaan silakan laporan. Bubarkan. Bubarkan. Nah, ini pembelajaran. Doa mulai. Doa selesai. Gerak di tempat. Gerak.